Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami masih terhubung dengan manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mantan pemain Timnas Indonesia, Firman Utina, dan pengamat sepak bola M. Nigara. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan pada malam hari ini. Saya ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, tadi Bung Nigara bilang para pemain diaspora ini tampil membela tanah leluhur mereka. Tulus, apakah hal itu terlihat di latihan? Ya, jadi ini juga perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia ya. Jadi anak-anak kita ini yang di hari diaspora itu memang betul-betul ingin membela tanah leluhurnya ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Nigara itu memang betul. Jadi anggapan dan sebagian masyarakat yang menilai hal itu kurang baik itu salah besar gitu ya. Iya. Karena apa? Karena kan saya ini selalu aktif bicara, ngobrol sama anak-anak yang ada di tim ini ya. Jadi mereka itu tidak pernah merasa punya pikiran apa-apa. Yang ada itu dia hanya kepingin bagaimana sih, satu dia kepingin berbuat ya untuk Indonesia gitu. Karena kan tidak ada yang tidak ada darah keturunan ya, karena kan memang semuanya ada sehingga mereka kepingin sekali berbuat gitu. Terus yang kedua juga kepingin mengibarkan bendera merah putih di dunia dari sepak bola. Jadi hal-hal yang seperti itu mestinya masyarakat juga harus bisa memahami dan tolong jangan lagi memperbincangkan itu lagi lah. Sudah nggak saatnya lagi gitu, nggak saatnya lagi. Saya kira seperti itu. Baik, kita move on begitu ya Pak ya. Baik, Pak Sumarji, berkaitan dengan line up yang mungkin tadi sempat Anda singgung. Satu nama yang ditanya oleh netizen, Hoki Caraka ini selalu dipanggil oleh Sinteyong, menyingkirkan nama Ramadhan Sananta. Gimana nih Pak? Sulit saya menjawab ya, Kenapa? Karena begini, di sepak bola itu kan tidak akan bisa lepas dari yang namanya persaingan pada masing-masing posisi. Ketika persaingan di masing-masing posisi itu kalah 0,00 sekian saja, secara otomatis kan pelatih akan memilih sesuai dengan tujuan dan harapannya kan, keinginannya, sesuai dengan strategi yang akan dijalankan. Maka kaitannya dengan menyebut siapa, contoh seperti tadi disampaikan, Hoki Caraka, bisa ini Sananta dan sebagainya, saya kira itu akan kembali kepada persaingan di masing-masing posisi. Kalau persaingan di masing-masing posisi itu bisa menunjukkan performa terbaiknya, baik pada saat latihan dan juga pada saat di classroom dan lain sebagainya. Sehingga penilaian-penilaian itulah akan dijadikan tolak ukur menilai seseorang pemain itu untuk bisa dimainkan atau tidak, seperti itu. Oke, apakah artinya Hoki Caraka mungkin punya kemampuan terpendam begitu? Ya, gini. Cara Sinteyong saat sekarang ini ya, saya ngelihat sangat detail sekali dalam mengajari anak-anak gitu dari semua hal itu, dan para asistennya pun juga sama. Jadi dari penilaian itulah yang saat sekarang ini dipakai gitu. Jadi kalau bicara bakat terpendam, ya saya kira pemain anak-anak kita semuanya punya bakat yang lebih baik gitu. Tergantung bagaimana anak-anak itu bisa memanfaatkan ilmu yang sudah diberikan dan memanfaatkan apa yang sudah didapat dari baik itu dari coach Sinteyong maupun dari asisten pelatih kan. Masing-masing posisi itu kan ada asistennya, sehingga dari situlah bisa diambil dan tentu disimpulkan masing-masing para pemain di masing-masing posisi itu grade-nya seperti apa gitu. Siapa yang paling bagus, yang kedua siapa, ketiga siapa, keempat siapa. Seperti itu yang dilakukan. Sinteyong tentunya punya kompetitif. Rasa yang lebih kuat untuk melihat masing-masing kelebihan dari para pemain. Saya akan ke Bang Firman Utina. Bang Firman, melihat pola permainan kaki ke kaki di timnas di era Sinteyong saat ini dan hasil yang diraih ini cukup baik. Apakah berlebihan kalau kita berharap bahwa tim ini akan lolos ke Piala Dunia? Iya, tidak ada yang tidak mungkin ya. Semua dari usaha dan kerja keras pastinya itu. Dan saya melihat bahwa kalau kita bicara sistem yang sebelumnya dan sekarang itu justru berbeda. Kalau dulu
pelatih-pelatih banyak memakai sistem 4-2-3-1, sedangkan kalau sekarang Coach Shin memakai 3-4-3. Jadi tujuan dari 3-4-3 ya adalah menyerang. Bagaimana kita bisa mendapatkan peluang, bagaimana kita bisa menciptakan ruang, bagaimana juga kita bisa menghasilkan gol di sana. Jadi 3-4-3 ini kelihatan lebih kita bukan bertahan, kita mau menyerang. Tapi tentunya pasti bertahan, Coach Shin punya cara sendiri untuk bagaimana dia bisa bertahan banyak low block. Intinya dari keseluruhan kesimpulan saya bisa melihat bahwa peluang tim nasional sangat terbuka, tergantung dari hasil ini. Ya mudah-mudahan kita bisa meraih 3 poin supaya di pertandingan berikut kita bisa lebih confident untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Ya, Bung Firman, karena barusan Anda bahas mengenai formasi, kita akan lihat adu formasi dan juga strategi yang akan terjadi antara tuan rumah Bahrain melawan timnas Indonesia berikut ini. Pelatih tim Bahrain, Dragan Talajik, diprediksi akan menggunakan formasi 4-4-2. Di posisi penjaga gawang ada Ibrahim Lutfala, kemudian 4 back ada Emmanuel Bakir, Benadi, dan Al-Khalasi. Di lini tengah ada Madan, Ali Haram, Al-Asfur, dan Muhammad Marhun. Kemudian Indonesia wajib mewaspadai duet penyerang Al-Jabar serta Al-Aswad. Sementara itu pelatih timnas Indonesia Sinteyong prediksi akan menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang dipastikan skuad Garuda kembali mengandalkan Martin Pas. Kemudian 3 pemain bertahan ada Jay Ijes, pemain yang baru bergabung, Maes Hilhurst, dan Rizky Ridho. Di lini tengah masih dihuni oleh Calvin Verdong, Sandy Walsh, Tom Haye, dan Nathan Chuan. Di depan pemain anyar yang merupakan adik pemain timnas Belanda, Tijani, yakni Eliano Renders, diprediksi akan diturunkan menemani Rafael Struijk dan Ragnar Uratmangun. Semoga formasi timnas Indonesia akan membawa kemenangan melawan Bahrain malam nanti. Baik, kita akan kembali berdialog bersama dengan Bung Firman dan juga kawan-kawan. Bung Firman, tadi kita sempat lihat ada 2 nama baru yang dimasukkan. Seberapa besar dampaknya? Iya, tentunya Coach Shin lebih memahami untuk melihat kedalaman skuad yang ada sekarang ya, maka di mana lini-lini yang harus dia tambahkan pemain-pemain yang kualitas lebih di atas dengan yang ada sekarang. Bahkan kita lihat bahwa Coach Shin mengambil pemain belakang Hilgers ya, kalau nggak salah, berarti dia mengisi peluang-peluang nantinya pemain-pemain yang kecapean di dalam menghadapi Piala Dunia ini. Jadi saya rasa apa yang diambil oleh Coach Sintayong atau pemain-pemain yang rekrutmen baru ini, dia ingin kedalaman skuad ini lebih pakem lagi dan lebih percaya diri lagi untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Gitu. Baik, Bung Firman, bagaimana dengan persaingan pemain lokal Indonesia dengan para pemain di diaspora? Apakah kehadiran pemain seperti Tom Haye dan juga kawan-kawan ini juga menutup kesempatan untuk pemain lokal? Saya rasa di sepak bola semua ada persaingan ya, persaingan yang sehat namanya. Jadi saya tahu bahwa semua pemain yang ada di tim nasional ini adalah pemain-pemain bintang di klubnya masing-masing, ya kan? Mereka pemain-pemain bintang, tapi pada saat ada di tim nasional, mereka serahkan semua kepada pelatih yang lebih mengetahui dengan sistem atau game plan yang ingin dimainkan oleh pelatih. Jadi saya rasa di dalam skuad ini nggak ada persaingan sehat, pasti ada untuk menunjukkan ke pelatih bahwa mereka layak diturunkan, layak dipercaya. Tapi Coach Shin mempunyai pola pikir atau sistem atau game plan yang ingin dia mainkan sesuai dengan apa yang dia inginkan dari skuad yang ada pemain-pemainnya. Baik, dalam arti kata bahwasanya tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pelatih.
Saya akan ke Bung Nigara. Bung Nigara, bicara sejarah sepak bola Indonesia, sebetulnya pencapaian tertinggi Indonesia sepak bolanya itu sampai mana? Benarkah kita adalah macan Asia yang tertidur? Sebetulnya gini, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para pendahulu ya. Ya, tapi istilah macan Asia itu sebenarnya harus kita koreksi sekarang. Kenapa demikian? Karena sepak bola ukurannya jelas. Piala Asia, Piala Dunia, Asian Games, Olimpiade. Pertanyaannya sederhana, di mana kita pernah berjaya di empat event ini? Kan belum pernah kita ada ya. Bahwa kita dulu punya Ramang, ya, punya Sailat, itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita bantah. Itu adalah fakta yang nggak bisa kita bantah. Sebagai pendahulu kita punya Mas Gareng, kita punya Kadir, gitu ya. Kita punya banyak pemain-pemain di masa jauh sebelum Firman Utina. Bang Kita Roni nggak bisa Pati. bantah itu sebagai pemain bintang kita. Tetapi kita belum bisa tembus ke Piala Dunia. Kita belum bisa tembus ke Olimpiade. Ini Olimpiade kita pernah diundang ya ketika di Melbourne. Waktu itu belum ada seleksi, kita diundang. Ya kalau dibilang oh enggak udah ada undangan, udah ada seleksi, nggak mungkin. Bangsa peserta cuma 12 negara. Kemudian dari ASEAN ini ada 4 negara. Bagaimana itu terjadi? Tapi biarlah ada orang pendapat itu nggak ada apa-apa. Terus sekali lagi saya nggak mengurangi rasa cinta, rasa hormat saya kepada para pendahulu kita. Tetapi yang disebut macan Asia harusnya kita berjaya gitu. Apapun juga kenapa waktu itu kita bisa seperti itu, karena memang belum seperti global seperti sekarang, di mana pemberitaan, di mana media begitu luar biasa. Piala Dunia tahun 1970 saja kita baca beritanya itu setelah Piala Dunia selesai. Jadi bagaimana kita bisa tahu, kita bisa berkibar? Belum bisa gitu. Nah, sekarang nih dalam situasi seperti ini dimulai zaman Firman lah, di mana media itu udah begitu terbuka, begitu cepat, begitu sehingga orang bisa ngelihat satu sama lain dengan segera. Apalagi sekarang on the spot. Kita ada dimanapun kita bisa melihat sesuatu di tempat yang sama dalam waktu yang sama. Zaman dulu nggak bisa gitu ya. Jadi sekali lagi sekarang adalah kesempatan kita untuk bisa tampil lebih baik. Seperti tadi saya katakan dari tiket 4,5 ini yang terbuka. Mudah-mudahan kita bisa dapat 1 tiket untuk ke Piala Dunia. Nah dengan posisi itu maka hormat kita, rasa cinta kita, rasa bangga kita tetap kita berikan kepada mereka para pendahulu kita. Begitu Camat. Oke, baik, terakhir closing statement saya minta dari Pak Sumarji, silahkan. Ya, jadi yang pertama kami tentu sangat berharap dukungan, doa yang ikhlas dari seluruh masyarakat Indonesia yang nanti malam saya yakin dan percaya pasti akan banyak yang nobar bersama-sama dengan doa, dukungan yang ikhlas dan tentu support lahir batin ya, insya Allah itu bagian daripada usaha dan upaya dari masyarakat Indonesia dalam mendukung timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Baik, terima kasih Pak Sumarji atas informasinya, kemudian juga ada Bung Firman dan juga Bung Nigara. Kita harapkan bahwasanya dengan dukungan masyarakat Indonesia dan juga persiapan yang sudah dilakukan, Indonesia bisa melawan Bahrain dan juga menang pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Terima kasih. Mas Marji, selamat berjuang. Mas Terima kasih. Malam, salam hormat sama Pak Marji, sukses ya. Semuanya. Sukses Pak Nigara. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di iNews Sore karena akan ada informasi menarik lainnya.